Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Trifitriani dengan NIM 1808024, Administrasi Pendidikan kelas 4B. Saya akan memaparkan mengenai contoh pelatihan dan pengembangan. Pertama, saya akan mulai sedikit mengenai pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan. Menurut Teh Hani Handoko, karyawan-karyawan baru biasanya telah memiliki pendidikan dan pelatihan dasar yang diperlukan. Mereka adalah produk dari suatu sistem pendidikan dan mempunyai pengalaman yang diperoleh dari organisasi lain yang telah memberikan pada mereka suatu tingkat pelatihan kemampuan dan kecakapan tertentu. Menurut Sri Budi Cantika Yuli, istilah pelatihan mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan diberikan kepada karyawan yang baru diterima maupun karyawan yang telah ada dengan maksud tujuan untuk menghadapi situasi-situasi yang berubah. Meskipun pelatihan dan pengembangan memiliki kesamaan dalam metode yang digunakan dalam pembelajaran, namun ada beberapa hal yang dapat dibedakan. Pengembangan karyawan lebih berorientasi kepada masa depan dan lebih peduli terhadap pendidikan, yaitu terhadap peningkatan kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasi pengetahuan, bukan mengajarkan keterampilan teknis. Dengan demikian, pengembangan lebih kepada pertumbuhan kepribadian karyawan. Nah, di sini saya mengambil contoh pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan di PT Aksara Solo Pos. PT Aksara Solo Pos ini ada di Solo, Jawa Tengah, yang merupakan perusahaan percetakan surat kabar. Yang pertama ada strategi peningkatan kinerja karyawan. PT Aksara Solo Pos memberikan kesempatan kepada pegawai dan menyediakan sarana untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, wawasan, kemampuan manajerial, dan kepemimpinan melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. PT Aksara Solo Pos dalam meningkatkan kinerja karyawan ada 3, yaitu melalui motivasi. Yang pertama motivasi yaitu pemberian semangat dorongan berupa penyuluhan atau pembinaan tentang penyadaran bahwa karyawan merupakan subjek dalam suatu perusahaan. Sebagai subjek, karyawan merupakan motor penggerak terhadap jalannya perusahaan, akan ditentukan oleh kualitas kerja karyawan yang ada. Bentuk pemberian motivasi berupa pengarahan dalam pertemuan, pemberian motivasi dalam acara internal melalui panggilan kepada karyawan secara personal oleh pimpinan. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Dalam peningkatan kinerja karyawan, PT Aksara Solo Pos mempunyai tujuan yang dititikberatkan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja dalam melaksanakan dan mencapai tujuan sasaran program kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang diadakan PT Aksara Solo Pos ini tentu akan memberikan manfaat yang diperoleh dalam strategi perusahaan. Meningkatkan kinerja karyawan yaitu yang pertama meningkatkan rasa puas dan menumbuhkan semangat kerja serta rasa percaya diri kepada karyawan. Yang kedua, memperbaiki metode dan sistem kerja sehingga dapat memperlancar proses kerja dan efisiensi waktu. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam bekerja sehingga mengurangi beban pemborosan. Dan yang keempat, komunikasi dan kerjasama antar karyawan menjadi lebih baik sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang ketiga, promosi jabatan. Promosi jabatan merupakan salah satu persyaratan karyawan untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada. Apabila terdapat lowongan jabatan pada struktur organisasi, maka pimpinan akan mempertimbangkan karyawan yang memiliki sertifikat diklat di samping memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada jabatan yang lowong tersebut. Selanjutnya ada metode pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan PT Aksara Solo Pos. Dalam melaksanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, PT Aksara Solo Pos menggunakan teknik pendidikan dan pengembangan yang meliputi pelatihan dan pengembangan on the job training, serta pelatihan dan pengembangan off the job. Pelatihan dan pengembangan on the job training. Diklat on the job adalah pelatihan yang diadakan oleh PT Aksara Solo Pos sendiri dan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan kerja karyawan. Diklat on the job yang dilaksanakan yaitu berupa yang pertama, rotasi jabatan. PT Aksara Solo Pos melakukan pemindahan tugas karyawan dari satu bagian ke bagian lain untuk menyesuaikan dengan pendidikan dan keahlian karyawan. Rotasi jabatan akan menjadi sangat penting karena dapat mengurangi rasa jenuh karyawan terhadap satu pekerjaan yang sama dan terus-menerus. Dengan rotasi jabatan ini, maka karyawan akan memperoleh pengalaman kerja di tempat pekerjaan yang baru. Seorang karyawan akan dapat mengasah kemampuan dalam bekerja. Yang kedua ada latihan instruksi pekerjaan.
Latihan instruksi pekerjaan di PT Aksara Solo Pos dilakukan dengan cara penugasan kepada karyawan untuk menangani pekerjaan tertentu. Dengan cara ini, seorang karyawan diperintahkan melaksanakan tugas yang belum pernah atau sudah pernah dia lakukan yang berhubungan dengan pekerjaan. Melalui pelatihan diskusi pekerjaan, atasan dapat mengetahui seberapa kemampuan karyawan tersebut. Cara ini biasanya untuk karyawan yang baru atau karyawan lama tetapi menempati posisi yang baru. Yang ketiga ada magang. PT Aksara Solo Pos melakukan program magang dengan cara mengirimkan karyawannya ke perusahaan anak cabang bisnis di Indonesia untuk mengetahui keadaan perusahaan di tempat tersebut. Keadaan di tempat karyawan tersebut tentu akan berbeda, sehingga karyawan tersebut akan terlatih untuk menghadapi masalah-masalah baru yang mungkin muncul. Jadi program magang ini dapat dijadikan sarana uji coba sebagai karyawan ditempatkan pada posisi baru. Dan yang keempat ada pembekalan atau coaching. Pada PT Aksara Solo Pos, pembekalan dilakukan oleh manajer kepada karyawan yang baru. Karyawan tersebut akan mendapatkan perhatian lebih dari manajernya pada awal-awal masa kerjanya. Karyawan dibimbing agar dapat bekerja dengan baik dan dapat memahami pekerjaannya. Dalam hal ini, manajer memegang peranan penting dalam proses adaptasi dan kemampuan karyawan baru untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, manajer keuangan membimbing karyawan yang baru bagaimana tugas-tugasnya dan bagaimana proses pengerjaannya. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan off the job. Pendidikan dan pengembangan keterampilan karyawan off the job dilaksanakan sendiri oleh perusahaan ataupun bekerja sama dengan instansi lain. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan di waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Beberapa pelatihan yang dilakukan PT Aksara Solo Pos antara lain, yang pertama ada pelatihan teknis. Pelatihan yang diadakan untuk menunjang tugas dan pekerjaan karyawan keseharian secara teknis. Dalam pelatihan teknis, karyawan dilatih cara mengoperasikan mesin cetak dan mesin baru. Karyawan baru harus berorientasi dengan mesin cetak baru yang ada di PT Aksara Solo Pos. Dengan diadakannya program ini, karyawan akan dapat menggunakan mesin tersebut dengan benar dan efisien. Untuk karyawan manajerial, diadakan pelatihan penggunaan program komputer yang baru dan lebih canggih. Sistem pelatihan tidak harus dilakukan pada semua karyawan. Perusahaan mengikutkan beberapa karyawannya dalam training atau pelatihan yang berkaitan dengan teknis. Setelah karyawan tersebut kembali ke perusahaan, maka dia wajib mengajarkan pengetahuan yang didapat pada karyawan lain. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran. Selanjutnya ada pelatihan untuk pengembangan kepribadian. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kepribadian karyawan agar dapat meningkatkan kinerjanya. Karyawan PT Aksara Solo Pos diikuti dalam pengembangan kepribadian yang diadakan oleh perusahaan maupun oleh luar perusahaan. Pengembangan kepribadian tersebut yaitu perusahaan mengadakan pengajian yang diadakan setiap 1 kali dalam sebulan. Dengan pengajian ini, karyawan diharapkan dapat lebih baik dan profesional. Di samping pengajian yang diadakan setiap bulan oleh PT Aksara Solo Pos juga memberi perintah kepada manajer-manajer tiap bagian untuk selalu menjaga hubungan baik dengan para staf dan selalu memberi pengarahan-pengarahan. Hal ini dilakukan agar suasana kerja tidak membosankan. Dan yang terakhir ada pelatihan jurnalistik. Dilakukan oleh PT Aksara Solo Pos untuk mengembangkan keterampilan karyawan di bidang jurnalistik. Bahasa yang selalu berkembang menuntut redaktur untuk mengikuti perkembangan tersebut. PT Aksara Solo Pos memiliki lembaga pelatihan jurnalistik yang berfungsi mengembangkan kemampuan jurnalistik. Kelas pelatihan ini dibuka tiap bulan dengan waktu workshop selama 3 hari. Untuk orang luar pun dapat mengikuti kegiatan ini dengan dikenai biaya administrasi. Selanjutnya ada evaluasi pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan PT Aksara Solo Pos. Untuk menilai program-program yang telah diadakan oleh PT Aksara Solo Pos untuk meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan pengembangan keterampilan karyawan, maka diadakan evaluasi mengenai pelatihan dan pengembangan yang telah diadakan. Apakah target-target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak? Di PT Aksara Solo Pos, evaluasi diadakan secara berjalan, maksudnya penilaian dilakukan setelah karyawan mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan tersebut harus memberikan laporan secara tertulis kepada perusahaan. Laporan berisi kinerja karyawan tersebut yang berkaitan dengan pengetahuan yang telah didapat dari pelatihan dan pengembangan keterampilan. Laporan yang diterima perusahaan dari karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan akan terus diperiksa untuk mengetahui pengembangan kemampuan karyawan tersebut. Bagi karyawan yang mengalami peningkatan kemampuan dan mau mengajarkannya pada karyawan lain akan mendapat penghargaan dari perusahaan, baik berupa bonus maupun promosi jabatan.
selanjutnya ada instruktur pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan PT Aksara Solo Pos. Instruktur atau pelatih dalam pengembangan yang diadakan di PT Aksara Solo Pos adalah orang atau kelompok yang memberikan pendidikan pada karyawan PT Aksara Solo Pos, baik karyawan manajerial maupun karyawan operasional. Pelatih berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diadakan. Nah, di sini pada pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diadakan PT Aksara Solo Pos menggunakan 3 pelatih dari berbagai perusahaan, dari luar perusahaan, dan gabungan di antara keduanya. Yang pertama ada pelatih dari dalam. Manajer atau kepala bagian mutlak menjadi pelatih internal atau dari dalam perusahaan. Manajer bertanggung jawab memberikan pelatihan pada karyawan di bawahnya dengan memberi petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Manajer juga harus mengerjakan bagaimana mengoperasikan peralatan, mesin-mesin, dan sebagainya. Dan yang kedua ada pelatih dari luar perusahaan. Pemberi pelatihan dan pengembangan didatangkan dari luar oleh PT Aksara Solo Pos bertujuan memberi pengetahuan yang baru. PT Aksara Solo Pos bekerja sama dengan lembaga pelatihan Prasetya Mulia Jakarta untuk para redaksi untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan manajerial. PT Aksara dan lembaga pelatihan Prasetya Mulia telah terjalin kerjasama yang baik untuk meningkatkan keterampilan karyawan sehingga kinerja karyawan dapat meningkat. Dan yang selanjutnya ada pelatihan gabungan dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. PT Aksara Solo Pos mengadakan pelatihan penulisan untuk para karyawan bagian redaksi dan wartawan serta reporter dengan mendatangkan pembicara dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan. Hal ini sering dilakukan untuk memadukan pengetahuan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada manfaat dan pengembangan keterampilan karyawan PT Aksara Solo Pos. Manfaat yang diperoleh dari diadakannya pelatihan keterampilan karyawan pada PT Aksara Solo Pos adalah meningkatkan kinerja karyawan baik secara manajerial maupun secara operasional, meningkatkan kemampuan karyawan terhadap pengembangan pengetahuan dan teknologi, menghemat waktu karyawan baru untuk belajar mengenai apa yang harus karyawan tersebut kerjakan, membantu memecahkan masalah operasional, misalnya bagaimana mengoperasikan mesin cetak yang baru dengan teknologi yang baru pula, sebagai sarana karyawan baru untuk beradaptasi dengan suasana kerja yang ada pada PT Aksara Solo Pos, untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kepribadian karyawan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan dalam bekerja sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, serta mempersiapkan karyawan untuk promosi pada posisi baru. Nah, terakhir ada hambatan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan PT Aksara Solo Pos. Pengembangan hambatan atau kendala yang muncul dalam pengadaan pelatihan dan pengembangan keterampilan pada PT Aksara Solo Pos berada pada sumber daya manusianya sendiri. Karyawan yang telah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan diberi perintah secara langsung untuk perusahaan melalui surat resmi. Untuk karyawan yang berhalangan mengikuti harus memberikan keterangan yang jelas seperti sedang sakit, sehingga posisinya dapat digantikan oleh karyawan lain. Namun, banyak karyawan yang tidak mengikuti pelatihan tanpa memberitahukan atau izin pada pihak perusahaan sehingga peluang terbuang sia-sia. Karyawan masih beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak penting. Kurangnya kesadaran karyawan ini yang membuat beberapa kali pengadaan pelatihan kurang. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.